Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Ribut Ahwandi di Kojah Sastra. Cuman ada di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Nah, gimana kabar Anda malam hari ini? Semoga aja kabarnya sehat dan berbahagia pastinya. Nah, malam hari ini seperti biasa ya di Kojah Sastra kita akan coba kupas tuntas seputar masalah kesusastraan. Dan saya sebentar akan mengajak Anda menengok sejenak perjalanan masa lalu bangsa Amerika Serikat menghadapi krisis yang luar biasa, yaitu orang menamainya sebagai Great Depression. Dan bagaimana Great Depression atau krisis yang dialami oleh Amerika ini berpengaruh terhadap dunia sastra di Amerika sana. Nah, selama 2 jam saya akan ajak Anda untuk menengok, membaca selintas mengenai kehidupan Amerika pada waktu itu yang terekam dalam karya-karya sastra yang muncul di era itu ya. Dan memang Great Depression atau depresi besar yang dialami oleh Amerika ini ternyata banyak membuahkan atau melahirkan beberapa karya sastra, novel terutama. Nah, seperti The Grapes of Wrath yang ditulis oleh John Steinbeck, atau juga Of Mice and Men ya, Tikus dan Manusia itu kalau terjemahan Indonesianya. Kemudian Tobacco Road yang ditulis oleh Erskine Caldwell, dan juga ada This Tender Land, Wilbur Smith. Ada juga novel karya dari Karen Hinan, judulnya Coming Apart. Terus ada lagi novel lainnya, A Trail of Crumbs, ya. Terus ada lagi Esperanza meningkat gitu ya. Terus Behold the Dreams. Terus ada juga yang sudah diterjemahkan Makanan Persegi. Ada banyak novel-novel yang hadir di era itu. Ya, kira-kira apa yang menjadi ciri khas dan bagaimana kemudian respon para penulis, novelis ini terhadap Great Depression di Amerika sana. Nah, baik, saya akan hadirkan kepada Anda ya. So, jangan kemana-mana, tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Nah, berbicara tentang Amerika, kita yang kita tahu pasti ya, yang kita pasti tahu adalah Amerika adalah negara demokrasi terbesar ya, karena mereka lah yang mengusung demokrasi. Nah, kira-kira Great Depression ini apakah mempengaruhi jalannya tata negara di sana? Nah, dan bagaimana eksesnya ataupun dampaknya? Oke deh, saya akan hadirkan. Kali ini saya ingin hadirkan terlebih dahulu Kantata Samsara, Panji Ya, Panji Demokrasi, Kantata Samsara baru saja meluncur ke ruang dengar Anda, mengantarkan kita ke menit yang ke-23, tinggalkan pukul 19 waktu Radio Kota Batik. Saya sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung di 0855420912, ada Zainal di Banyurip ya.
Oke, terus kemudian Mbak Abbas di Comal ya. Oke deh. Baik, nanti saya pelajari dulu ya cerita-cerita yang sudah dikirimkan, ataupun puisi yang dikirimkan ya. Nanti apakah kira-kira layak atau tidak gitu ya. Oke deh. Baik, thank you, terima kasih. Nah, oke, kita akan mulai berbicara tentang apa dulu nih, The Great Depression yang dialami oleh Amerika. Nah, ada banyak artikel mengenai The Great Depression ini. Kalau kita di internet ya, banyak sekali artikel-artikel tentang mengenai hal ini. Nah, seperti yang pernah dimuat di kompas.com juga pernah memuat tentang apa itu The Great Depression. Ya, depresi hebat itu adalah sebuah peristiwa krisis ekonomi yang tidak hanya melanda Amerika ya, tetapi juga impactnya atau spektrum pengaruhnya, dampaknya itu juga dialami oleh dunia. Saya punya buku The Great Depression, saya lupa nggak bawa. Itu berbicara tentang bagaimana kemudian awal mula sampai bagaimana kemudian dunia ya, negara-negara di semua belahan dunia juga merasakan dampaknya. Nah, krisis ekonomi ini terjadi pada tahun 1929 sampai 1939, 10 tahun ya. Dan ada yang menyebutnya sebagai krisis Malaysia. Ini bermula di Amerika Serikat yang kemudian menyebar ke seluruh negara, termasuk Indonesia, kena dampaknya waktu itu. Meskipun waktu itu Indonesia masih di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Ya. Nah, kemerosotan ekonomi dunia saat itu berlangsung sekitar 1 dekade atau 10 tahun dan disebut-sebut sebagai krisis moneter terparah dalam sejarah. Nah, peristiwa ini berimpact atau berdampak pada lumpuhnya sendi ekonomi yang menyerang hampir semua negara di dunia. Nah, ada apa sih yang menyebabkan Great Depression ini terjadi? Yang jelas, Great Depression dimulai tidak lama setelah Amerika Serikat menikmati peningkatan pesat ekonomi yang membuat kekayaan negara meningkat lebih dari 2 kali lipat. Namun pada pertengahan 1929, ya mungkin perkiraannya bulan-bulan Oktober yang paling terasa, Amerika Serikat mengalami resesi ringan karena lemahnya daya beli dan ini membuat barang menumpuk serta memperlambat produksi pabrik. Nah, penurunan produksi ini membuat banyak industri pabrik melakukan pemutusan hubungan kerja. Dan yang buruknya lagi adalah adanya utang masyarakat yang menumpuk. Sektor pertanian menderita karena kekeringan, harga pangan jatuh, dan kredit macet bank membengkak. Nah, pada titik inilah harga saham jauh lebih tinggi dari nilai sebenarnya yang akibatnya pasar saham juga mengalami kehancuran. Dan ini berpusat di New York Stock Exchange di Wall Street, New York City. Nah, dalam hitungan bulan ini kawan, di Amerika Serikat tercipta jutaan pengangguran dan semakin banyak uang yang bank yang menyatakan bangkrut. Standar emas global yang dijadikan sebagai dasar perbandingan nilai tukar uang pada waktu itu berbagai mata uang di dunia, ini juga membuat krisis ekonomi yang bermula di Amerika Serikat itu akhirnya menyebar ke seluruh dunia, termasuk lebih khususnya lagi di Eropa. Dan secara umum ada beberapa penyebab The Great Depression. Di antaranya adalah hancurnya pasar saham Wall Street. Terus kemudian besarnya beban utang rumah tangga dan lembaga keuangan. Terus menurunnya permintaan konsumen dan kegagalan kebijakan stabilitas yang dilakukan pemerintah. Juga ada kepanikan bank atau bank panic yang di situ
akhirnya muncul penarikan tabungan oleh nasabah secara besar-besaran. Dan penyebab berikutnya adalah jumlah uang beredar yang terlalu sedikit. Nah, pada tahun-tahun awal The Great Depression, pemerintah Amerika Serikat mencoba mendukung bank dan lembaga keuangan lain, terutama yang bangkrut ya, dengan pinjaman pemerintah agar bisnisnya ini bisa kembali berjalan, serta jutaan pengangguran ini bisa dikurangi. Tetapi Presiden Amerika pada waktu itu, Herbert Hoover, percaya bahwa pemerintah tidak boleh campur tangan secara langsung dalam perekonomian dan tidak memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lapangan kerja atau memberikan bantuan ekonomi bagi warganya. Nah, pada tahun 1933, Franklin D. Roosevelt resmi menggantikan Hoover sebagai Presiden Amerika. Lalu apa yang dilakukan oleh Roosevelt? Nah, ini dia. Dia akhirnya mengambil tindakan segera untuk mengatasi kesengsaraan ekonomi negara itu. Dan selama 100 hari pertama menjabat, pemerintahan Roosevelt berupaya mereformasi sistem keuangan, mengatur kembali regulasi pasar saham, serta mengeluarkan beragam kebijakan yang bertujuan untuk menstabilkan produksi industri dan pertanian, serta menciptakan lapangan kerja dan mendorong pemulihan. Nah, ketika The Great Depression dimulai, Amerika Serikat adalah satu-satunya negara industri di dunia yang waktu itu tidak memiliki jaminan sosial. Nah, pada tahun 1935, Kongres mengesahkan Undang-Undang Jaminan Sosial yang untuk kali pertamanya memberi jaminan bagi pengangguran, penyandang cacat atau disabilitas, dan dana pensiun. Nah, sejak pemerintahan Roosevelt, perekonomian di Amerika mulai membaik nih dan menunjukkan tanda-tanda awal pemulihan. Ketika itu PDB real tumbuh pada tingkat rata-rata 9% per tahun. Nah, angka pengangguran pun berkurang signifikan dan kala itu jutaan orang kembali mendapatkan pekerjaannya. Tahun 1937 resesi ini sempat menghantui Amerika kembali. Tetapi setahun kemudian keadaan kembali membaik. Ya, The Great Depression berakhir pada tahun 1939. Seiring dengan langkah Amerika mengalihkan perhatiannya ke Perang Dunia Kedua. Lalu apa dampaknya Great Depression ini? Yang pertama adalah angka pengangguran di Amerika Serikat naik hingga mencapai 15 juta pengangguran. Jutaan orang juga menderita kelaparan. Jutaan tunawisma melonjak jumlahnya. Ribuan bank komersial bangkrut. Harga saham kehilangan 88% dari nilainya. Dan juga terjadi penurunan angka pernikahan. Serta munculnya gerakan politik ekstremis di berbagai negara Eropa seperti rezim Nazi Adolf Hitler di Jerman. Nah, itulah sekilas mengenai Great Depression. Tapi apa sih Great Depression yang sesungguhnya? Lebih mendalam lagi. Dan bagaimana pengaruhnya terhadap perkembangan karya sastra di Amerika sana? Oke, nah kalau kita membaca dari beberapa artikel lain, saya juga menemukan nih bahwa ternyata ya Great Depression ini luar biasa. Ditulis dalam kemarin beberapa waktu lalu di dalam bukunya Morgan Housel juga sempat disinggung mengenai Great Depression, sering kali disinggung karena itu adalah salah satu tolak ukur bagaimana kemudian pertumbuhan ekonomi Amerika. Iya, Great Depression yang terjadi pada tahun 30-an ya, 1930-an. Ini menjadi batu loncatan bagi Amerika untuk kembali tumbuh dan seperti yang sekarang. Nah, tahun 2008 juga pernah mengalami resesi lagi Amerika. Dan itu siklus kata Housel. Nah, krisis ekonomi global memang di Great Depression ini memang diawali di Amerika, tapi
dampaknya dirasakan oleh hampir semua negara di dunia. Dan The Great Depression terjadi di Amerika Serikat, namun dampaknya ya. Dan itu diawali tahun 1929, tepatnya pada tanggal 24 Oktober. Nah, di tanggal 24 Oktober 1929 itulah yang kemudian dikenal dengan nama Black Thursday atau Kamis Hitam. Nah, saat itu sejumlah investor panik dan mereka menjual saham mereka senilai 13 juta dolar Amerika Serikat, dan itu adalah angka yang sangat tinggi saat itu. Nah, kejadian ini merupakan awal kemerosotan pasar saham di Amerika Serikat yang berlangsung sampai Juli tahun 1932. Nah, penurunan nilai pasar yang terus-menerus ini menurunkan daya beli masyarakat dan membuat investasi bisnis ikut anjlok. Hal ini kemudian menyebabkan efek domino, dan waktu itu angka pengangguran terus meningkat. Kredit macet, banyak, sehingga terjadi penyitaan aset yang berujung pada kebangkrutan. Tahun 1930, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap bank, sampai-sampai terjadi penarikan dana besar-besaran yang menyebabkan kacaunya arus bank. Dan di tahun 1933, 50% dari lembaga perbankan di Amerika Serikat menyatakan tutup akibat mengalami kebangkrutan. Nah, periode The Great Depression terjadi pada tahun 1929 dan berlangsung selama 10 tahun sampai 1939. Bahkan ada yang menyebutnya sampai 1941. Nah, di tahun yang sama, Great Depression berakhir, Amerika mulai terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Ini adalah semacam pelarian ya kalau gini ya. Nah, ada beberapa yang menyebutkan beberapa penyebab yang lebih detail lagi. Tapi apa kira-kira penyebabnya? Saya akan hadirkan terlebih nanti ya. Kali ini saya ingin hadirkan dulu lagu lagi ya. Ya, jangan kemana-mana. Tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif, dan tetap di Koja Sastra. Sejauh Tejo, Changing Room. Mangka serusu sumbar lindu bumi konjen umup kang jalani di kegambarane wong muntap jojo pangmawi ngowengis lemekku malungkung wong nedeng lelungan lunga ledange wong lolo ngungake tekate manglungake sagung sesongar dunia jejangkah wong lumaksana lenggak lenggok lembeyan jingleng mulat mangarso metane wong nunggang kebone madhep ngarep cah ngondhep nang buri
wong dandan kuburan bebenges kemben minting-minting jancane jatine kabeh mligi tanpa busana agama ageme ngaji sinandang go nyanding nalika dong semo. Koja Sastra akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Punya karya puisi, cerpen, atau esai, atau rekaman pembacaan puisi, rekaman pembacaan cerpen, atau juga rekaman musikalisasi puisi kamu. Kirimkan saja ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Karya kamu akan dibaca dan diulas di Koja Sastra. Simak acaranya hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Setiap Kamis pukul 19 sampai 21.00. Kamu juga bisa pantengin via live streaming di channel YouTube Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan kita bangun peradaban. Dengan teknologi kita bangun kemajuan. Dan dengan sastra kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan. Salam sastra, salam Koja Sastra. Punya opini? Punya cerita? Atau penasaran sama topik-topik anak muda zaman sekarang? Pantengin terus Youth Speak Up. Wadah buat anak-anak muda ngobrolin isu kekinian, inspirasi, dan tren yang lagi rame. Setiap Senin jam 4 sampai 5 sore di FM 91,2 atau live streaming di YouTube Radio Kota Batik. Bareng host dan tamu-tamu spesial yang kece pastinya. Youth Speak Up, saatnya yang muda yang bicara. Aduh, tiap ruku dan sujud, lutut saya makin nyeri. Sholat jadi nggak khusyuk. Waduh, bahaya itu Pak Dodi. Dulu saya juga begitu. Sudah terapi sana-sini, tapi hasilnya cuma sebentar aja. Tetapi sejak rutin minum susu Delisia Platinum, alhamdulillah, sendi terasa lebih ringan, tulang juga nggak mudah ngilu, bahkan di pernapasan pun juga enteng, Pak. Susu Delisia, memangnya aman? Insya Allah aman. Delisia Platinum ini rendah laktosa, tinggi kalsium, ada kandungan A2 beta kasein juga. Delisia Platinum diformulasikan dari bahan alami secara khusus dan diproduksi dengan teknologi generasi terbaru membantu Anda mengatasi permasalahan tulang, sendi, dan pernapasan. Delisia Platinum tersertifikasi aman dan bermanfaat. Dapatkan Delisia Platinum di radio kesayangan Anda atau toko online Delisia Platinum sekarang. Anda masih menyimak Koja Sastra bersama saya Ribut Ahwandi hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik.
bajumu barang semalam. Bulan terharu, kok masih ada yang membutuhkan bajunya yang kuno di antara begitu banyak warna baju buatan. Bulan mencapat bajunya yang keperakan, mengenakannya pada gadis kecil yang sering menangis di persimpangan jalan. Bulan mencapat bajunya yang keperakan, mengenakannya pada gadis kecil yang sering menangis di persimpangan jalan. Bulan rela telanjang di langit, atap paling rindang bagi yang tak berumah. Oh, oh. Bagi yang tak berumah dan tak bisa. Masih dilanjut kebersamaan kita di Koja Sastra di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Dan saya masih mengajak Anda untuk menengok sejenak kisah lalu dari bangsa Amerika tentang krisis yang bernama Great Depression. Ya, sudah kita bahas selintas mengenai apa itu Great Depression. Tapi ada hal lain yang juga menarik untuk kita dengar bersama, bahwa Great Depression yang awalnya dimulai dari kehancuran Wall Street, pasar saham di Amerika sana, namun ternyata itu bukan satu-satunya penyebab krisis ekonomi besar itu. Bahkan Great Depression disebut sebagai titik balik atas investasi spekulatif di Amerika Serikat setelah kemajuan ekonomi di awal tahun 1920-an. The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat, juga memiliki andil yang sangat besar atas terjadinya Great Depression, dan menurut mantan Direktur The Fed, Ben Bernanke, pada tahun 5, ada 5 kesalahan The Fed yang pada akhirnya menyebabkan krisis ekonomi. Yang pertama, The Fed menaikkan suku bunga antar bank pada musim semi tahun 1928 dan terus melakukan kenaikan sekalipun terjadi resesi pada Agustus 1929. Kemudian yang kedua, kontribusi The Fed ya terhadap Great Depression. Ketika pasar saham itu jatuh, para investor beralih ke mata uang. Dan ketika itu nilai emas dapat meningkatkan nilai mata uang, sehingga banyak orang mulai menukar uang mereka dengan emas pada September 1931. Dan itulah yang menyebabkan penurunan drastis pada jumlah uang yang beredar di masyarakat. The Fed ini kembali menaikkan suku bunga untuk melindungi nilai dolar pada waktu itu, dan kebijakan ini
semakin membatasi ketersediaan dolar untuk bisnis di Amerika Serikat. Sehingga apa akibatnya? Nah, ini yang menyebabkan banyak usaha atau bisnis yang bangkrut. Dan The Fed tidak menambahkan jumlah uang yang beredar pada waktu itu untuk melawan deflasi. Dan yang terakhir, investor ini menarik semua uang mereka dari bank yang menyebabkan kekacauan di dunia perbankan, dan The Fed ini mengabaikan keluhan dari bank sehingga masyarakat pada waktu itu Amerika kehilangan kepercayaan terhadap lembaga perbankan. Lalu apa dampaknya Great Depression? Ya, krisis besar-besaran di Amerika ini membawa dampak yang sangat besar. Salah satunya pendapatan domestik bruto di Amerika Serikat menurun drastis dari 104,6 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 1929 menjadi 57,2 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 1933. Nyaris mencapai 50% turunnya ya. Dan inilah yang menyebabkan puncak Great Depression. Nah, sebagai perbandingannya, pada puncak resesi global yang terjadi antara tahun 2008 dan 2009, PDB ataupun pendapatan domestik bruto Amerika Serikat hanya turun 2%. Berbeda pada tahun Great Depression ya, yang terjadi pada tahun 30-an. Nah, seluruh warga Amerika Serikat juga turut merasakan dampak Great Depression. Tidak terkecuali masyarakat yang hidup di wilayah pedesaan. Harga produk pertanian merosot sampai 40 hingga 60%. Dan ini menyebabkan kemiskinan di hampir semua negara bagian di Amerika Serikat pada waktu itu. Dan angka pengangguran di Amerika Serikat ini mencapai 25%, sementara di negara lain ini mencapai 33%. Bahkan negara yang bergantung pada industri konstruksi, industri konstruksi ini juga mengalami dampak yang lebih parah dan terpaksa menghentikan aktivitas mereka. Nah, lalu apa cara yang dilakukan oleh Amerika untuk mengatasi masalah Great Depression ini? Jadi ada titik terang ketika Franklin D. Roosevelt menggantikan Herbert Hoover sebagai presiden di tahun 1933. Roosevelt berjanji untuk membuat serangkaian program yang bisa mengakhiri Great Depression. Dan dalam waktu 100 hari pertama masa pemerintahannya, Roosevelt menciptakan New Deal atau perjanjian baru. New Deal ini adalah sebuah kebijakan yang berisi program-program domestik untuk mengembalikan perekonomian Amerika. Dan kebijakan ini dirancang untuk menciptakan lapangan pekerjaan, mengizinkan terbentuknya serikat pekerja, serta memberikan asuransi pengangguran. Nah, program ini sangat revolusioner dan belum pernah ada sebelumnya. Beberapa juga masih bertahan hingga hari ini. Nah, seluruh program ini dibuat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah terulangnya depresi di masa yang akan datang. Keren ya? Ada program yang masih jalan sampai hari ini gitu ya. Padahal itu di tahun 30-an loh. Nah, meski begitu, banyak juga yang berargumen bahwa Perang Dunia Kedua turut mengambil bagian dalam berakhirnya The Great Depression. Krisis ekonomi memang tidak bisa dihindari, termasuk resesi yang diramalkan terjadi pada tahun 2023 lalu. Meski begitu, para ahli ekonomi sepakat bahwa resesi yang mungkin terjadi tidak akan lebih parah dari Great Depression. Ya, banyak negara telah belajar dari Great Depression sehingga mereka bisa melakukan langkah-langkah perlindungan dan pencegahan untuk menekan dampak negatif yang mungkin terjadi akibat krisis ekonomi. Nah, itu dia gambaran umum mengenai Great Depression. Lalu apa efeknya bagi kesusastraan? Nah, ini dia. Jadi depresi besar ini merupakan salah satu masa paling menyedihkan dalam sejarah Amerika Serikat dan salah satu masa terpenting dalam kesusastraan di Amerika. Ketika itu pasar saham anjlok ya, bulan Oktober 1929.
dan kemakmuran yang luar biasa ya pada tahun 20-an itu berubah menjadi pengangguran massal. Krisis ini memberikan semangat kepada para penulis Amerika pada waktu itu untuk banyak menuliskan tentang banyak-banyak tema gitu. Nah, setelah satu dekade di mana eksperimen sastra kaum modernis seperti Ernest Hemingway, kemudian F. Scott Fitzgerald, ya, terus juga T.S. Eliot, ini mendominasi dunia. Gelombang baru penulis mulai mencari inspirasi dari politik dan ekonomi. Nah, Great Depression merupakan salah satu yang akhirnya menginspirasi para penulis untuk mencermati politik dan ekonomi. Pada saat Partai Komunis menampilkan dirinya di Amerika Serikat sebagai kekuatan terkuat yang untuk kemajuan, para penulis Amerika melihat Amerika kapitalis sebagai masyarakat yang sekarat yang membutuhkan perubahan revolusioner. Dan belum pernah sebelumnya atau sejak saat itu begitu banyak penulis terbaik Amerika berfokus pada kehidupan kaum miskin dan kelas pekerja atau menulis dengan rasa keterlibatan politik yang begitu kuat pada waktu itu. Dan pada tahun 2008, Amerika juga mengklaim krisis ekonomi paling parah sejak tahun 1929. Dan krisis ini diikuti oleh resesi mendalam yang ditandai dengan tingginya pengangguran, ketidakstabilan keuangan, serta kebuntuan pemerintah. Dan ini sebuah gema dari masalah-masalah yang melanda negara tersebut selama depresi, meskipun dalam bentuk yang tidak terlalu parah. Namun, ini dia. Seperti yang dicatat oleh jurnalis George Parker dalam sebuah esainya The New Yorkers ya, di The New Yorker, masa-masa sulit terkini belum memicu respon sastra yang sama. Nah, buku Parker sendiri The Unwinding yang meminjam teknik dari literatur tahun 30-an untuk menceritakan kisah masa kini. Ini adalah karya yang paling mendekati karya-karya besar di era Great Depression. Lalu apa yang diketahui para pencerita Great Depression di masa Great Depression yang tidak diketahui oleh para penulis kita saat ini? Dan apa yang dapat kita pelajari dari para penulis tahun 30-an tentang kemiskinan dan politik, sastra dan masyarakat? Nah, dalam sebuah seri yang membahas karya klasik depresi, diantaranya The Big Money, karya John Dos Passos, The American Jitters, karya Edmund Wilson, dan juga Let Us Now Praise Famous Men, karya James H., dan juga The Grapes of Wrath, karya John Steinbeck. Ini kita bisa membacanya untuk melihat apakah dan bagaimana novel-novel ini masih berbicara kepada kita saat ini. Ya, selalu lebih mudah untuk mengenali gelembung keuangan setelah gelembung itu pecah daripada saat gelembung itu mengembang. Nah, setelah krisis hipotek melanda pada tahun 2008 lalu, para ahli mulai menunjukkan semua tanda peringatan yang telah berkembang selama dekade sebelumnya. Nah, harga rumah yang terus naik, hipotek yang sembrono, kemudian penjualan properti untuk mendapatkan keuntungan cepat. Semua ini bisa menjadi sasaran empuk bagi para moralis pasca krisis. Dan begitu pula dengan kejatuhan Wall Street tahun 1929. Dan bukan rahasia lagi bahwa selama tahun 20-an, pasar saham ini telah menjadi sangat penting dan berpengaruh dalam kehidupan Amerika. Karena pada waktu itu gelombang kemakmuran yang meningkat ini mengubah jutaan orang Amerika menjadi investor dan membantu tahun 20-an menjadi sangat bergairah. Dan pesta-pesta gemerlap yang diadakan oleh J. Gatsby dalam karya Fitzgerald pada tahun 1925 didanai oleh uang yang mudah
yang tampaknya ada di mana-mana untuk diambil. Ya meski begitu, Great Depression yang melanda tahun 20-an ini mulai tampak kurang seperti era kemakmuran yang lebih seperti pesta mabuk-mabukan yang panjang yang pasti akan menghasilkan mabuk berat. Dan tidak ada novel yang lebih mampu mengkristalkan pandangan gelap Amerika sebelum kejatuhan daripada The Big Money karya Jean Dos Passos yang diterbitkan pada tahun 1936, tahun ke-7 dari Great Depression. Ya, saya akan sedikit mengulas tentang The Big Money seperti apa. Tapi akhirnya sebelumnya kita mau hadirkan dulu deh sebuah musikalisasi puisi lagi ya. Atau apa nih, musik aja ya. Ya, siapa lagi nih yang sudah bergabung di 085542092? Belum ada ya. Oh, Pak Diki Darmawan, terima kasih ya atas kiriman videonya. Oke. Saya hadirkan terlebih dahulu satu ini dari Bandanera, sebuah musikalisasi puisi dari puisinya Subagio Sastrowardoyo, Rindu. Untuk Anda di kesempatan kali ini di Koja Sastra. Koja Sastra akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Sekarang tuh kalau ngomongin liburan apa sih Mas? Healing ya. Healing. Nah itu kita perlu bedain dulu tuh. Sebenarnya liburan sama healing tuh sama apa beda? Oke, nah itu dia. Ketika di luar itu biaya itu naik, tetapi kita masih melakukan sesuatu yang biasa-biasa saja, sebagaimana di tahun-tahun sebelumnya, artinya kita sudah terjebak ke dalam zona nyaman. Jadi kan sebenarnya banyak pikiran-pikiran yang hati-hati loh, kita bisa terjebak di pikiran itu. Padahal pikiran itu tidak membantu kita dalam keseharian. Tidak hanya sekedar anak kita mamanya keterlambatan bicara kemudian kita anggap sepele, jangan. Tapi apakah ada faktor-faktor lain yang menyertai dalam proses tumbuh kembangnya? Siapa sih yang gak ingin menjalani hidup yang membahagiakan? Tentu siapapun akan sangat mendambakannya. Makanya, supaya hidup Anda makin bahagia dan bermakna, simak obrolan seputar Anda dan keluarga setiap Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Anda dan keluarga, karena keluarga begitu berharga. Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih. Jangan asal klik mah, bisa jadi itu penipuan loh. Loh tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share. Justru itu mah, hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu. Nah terus, ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax? Gampang mah. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya mah. Nah yang terakhir, cek dulu situs resmi kayak turnbackhawk.id atau cekfakta.com. Oh, iya bener nih. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data. Nah, mulai sekarang hati-hati mah. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin. Ingatkan Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Punya karya puisi, cerpen, atau esai, atau rekaman pembacaan puisi, rekaman pembacaan cerpen, atau juga rekaman musikalisasi puisi kamu? Kirimkan saja ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Karya kamu akan dibaca dan diulas di Koja Sastra. Simak acaranya hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Setiap Kamis pukul 19 sampai 21.00.
Kamu juga bisa pantengin via live streaming di channel YouTube Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan, kita bangun peradaban. Dengan teknologi, kita bangun kemajuan. Dan dengan sastra, kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan. Salam sastra, salam Koja Sastra. BTN Mobile kini bertransformasi. Balai Super Apps hadir menemani. Satu aplikasi, semua terkoneksi. Bikin hidup lebih praktis, semua pasti. Cari rumah, langsung klik aja. Community, bayar tagihan praktis. Promo, seru, merchant banyak banget. Balai Space bikin nyaman, lengkap banget. Satu aplikasi, semuanya ada. Download Balai sekarang, yuk mulai cerita. Apapun yang kamu butuhin, semua ada di sini. Dari properti sampai promo, praktis dan pasti. Balai Super Apps. Hidup lebih mudah, semuanya beres. Balai Super Apps. Bodoh sekarang, yuk sukses bareng, yes. Hidup lebih mudah, semuanya beres. Balai Super Apps. Bodoh sekarang, yuk sukses bareng, yes. Balai Super Apps. Hidup lebih mudah, semuanya beres. Balai Super Apps. Bodoh sekarang, yuk sukses bareng, yes. Anda masih menyimak Koja Sastra bersama saya Ribut Ahwandi hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik.
Diserap akar pohon bunga. Oke, masih dilanjut kebersamaan kita di Koja Sastra dan masih bersama saya Ribu Tahwandi sampai pukul 9 malam. Masih kita bahas mengenai Great Depression dan juga sastra Amerika. Hubungan di antara keduanya. Nah, gimana? Ya, seperti tadi ya yang sudah saya hadirkan ke ruang dengar Anda ini kawan. Ada beberapa karya sastra, novel yang mencoba mengulas atau memotret kejadian di Great Depression di Amerika Serikat. Nah, salah satunya The Big Money karya Dos Passos. Nah, The Big Money ini merupakan seri terakhir dari trilogi inovatif Amerika Serikat karya Dos Passos yang mencoba menggambarkan masyarakat Amerika Serikat secara lengkap di awal abad ke-20. Tapi, meskipun menyertakan karakter dari volume sebelumnya, The Big Money ini terasa sangat menarik. Judulnya juga menyampaikan ironi dingin buku itu, dan uang besar, the big money adalah apa yang terjadi pada dicari oleh semua orang di tahun 20-an dan banyak yang tampaknya menemukannya. Nah, tetapi dalam novel ini big money atau uang besar muncul sebagai anak lembu emas yang mengorbankan segala hal yang baik dalam masyarakat Amerika. Nah, Dos Passos ini menjelaskan bahwa dia ingin dibaca lebih dari sekadar pendongeng. Big Money berganti-ganti di antara narasi fiksi langsung dan beberapa jenis prosa dokumenter. Dan bagian yang diberi judul Newsreel ini merupakan kolase tajuk berita suatu surat kabar, ya. Juga lirik lagu populer serta prosa yang ditemukan seperti siaran pers. Nah, melalui penjajaran yang lugas, Dos Passos ini menggunakan newsreel untuk menciptakan kesan dunia yang berputar di luar kendali. Pembunuhan dan gosip, kerusuhan buruh, serta iklan lowongan pekerjaan datang kepada pembaca dalam aliran yang deras. Nah, dalam bagian berulang lainnya yang berjudul The Camera Eye, Dos Passos ini menggunakan semacam puisi prosa tanpa tanda baca untuk membangkitkan adegan representatif dari periode tersebut. Ini sebuah teknik yang menarik ya. Dos Passos ini agaknya ya, di dalam masa kekacauan biasanya kita sulit untuk menentukan jarak antar entitas. Nah, seperti juga dalam yang ditulis oleh Dos Passos dalam The Camera Eye, ya. Nah, yang paling terkenal diantaranya ditujukan untuk pengadilan kaum anarkis Sacco dan Vanzetti yang eksekusinya bermotif politik pada tahun 1927 dan ini menjadi penyebab utama. Nah, mereka ini telah membuat kursi listrik dan menyewa algojo untuk menyalakan saklar, dan kita adalah dua negara. Amerika dan negara kita adalah dipukuli oleh orang asing yang telah membeli hukum. Namun, mungkin sketsa Dos Passos yang paling menarik adalah yang memberikan biografi singkat para selebritas. Nah, biografi ini terbagi dalam dua kategori yang sangat kontras. Seniman dan intelektual seperti penari Isadora Duncan dan juga sosiolog Thorstein Veblen, ya.
yang digambarkan sebagai orang buangan di Amerika. Tidak dihargai oleh orang-orang senegaranya, berjuang melawan kemiskinan dan keterasingan. Lalu ada para taipan, terutama Henry Ford dan juga William Randolph Hearst. Nah, sementara Dos Passos mengagumi energi dan prestasi mereka. Ia juga menggambarkan mereka sebagai pria yang sangat tidak sempurna, yang ketakutan dan neurosis pribadinya memberikan pengaruh buruk pada masyarakat. Ford misalnya, seperti yang digambarkan dalam The Big Money, hampir merupakan sosok yang tragis. Ia memulai sebagai seorang penemu dan tukang reparasi dalam tradisi Amerika yang kuno dan baik. Dan dia berakhir sebagai miliarder paranoid, dikelilingi oleh para penjaga serta detektif swasta yang membelanya dari kebencian para pekerjanya sendiri. Nah, melalui contoh-contoh ini Dos Passos menanamkan kesan bahwa uang besar pada kenyataannya adalah kutukan. Tidak seorang pun yang mendapatkannya dapat menikmati. Nah, hal ini juga tentu saja berlaku untuk 3 karakter fiksi yang kisahnya menjadi inti dari The Big Money. Yang pertama, Charlie Anderson, seorang jagoan terbang Perang Dunia Pertama, yang kali pertama kita lihat di sebuah kapal yang pulang dari Prancis. Charlie juga seorang penemu. Ia punya ide untuk membuat starter mesin pesawat yang lebih baik. Dan untuk memanfaatkannya, ia membentuk sebuah perusahaan dengan beberapa temannya, dan setelah mengalami kemiskinan yang pada awalnya, ia berubah dalam semalam menjadi orang kaya. Nah, tampaknya begitulah seharusnya kapitalisme berfungsi ya. Namun, ide bagus dan kerja keras menurut Dos Passos tidak cukup untuk meraih kesuksesan di Amerika modern. Anda butuh modal, yang berarti Anda butuh Wall Street, dan itulah awal kejatuhan Charlie. Melalui serangkaian intrik yang nyaris tak ia pahami, ia akhirnya mengkhianati mitra-mitranya, bergabung dengan perusahaan yang lebih besar, lalu disingkirkan dari jajaran direksi. Dan saat ia meninggalkan pekerjaan manual yang merupakan hasratnya yang sebenarnya, kehidupan batinnya terungkap sebagai kekosongan yang hanya bisa diisi dengan seks dan minuman keras di masa larangan. Ya, perdagangan saham ini juga menjadi sebuah candu. Tidak hanya bagi Charlie. Dos Passos ini juga menyiratkan, tetapi bagi seluruh negeri yang terpaku pada ticker yang sekarang dapat ditemukan di lobi hotel. Nah, salah satu dari banyak wanita yang berpasangan dengan Charlie adalah tokoh bernama Margot Darling, seorang aktris muda cantik yang ahli dalam mengikatkan dirinya pada pria kaya. Nah, kisah Charlie ini mengungkap kecengkeraman uang pada imajinasi Amerika tahun 2020-an. Kisah Margot juga menunjukkan idola modern hebat lainnya, selebritas. Dimulai dari keadaan yang sangat buruk, ayahnya yang pemabuk, ayah tirinya mencoba memperkosanya. Margot ini menyelesaikan buku sebagai bintang Hollywood. Nah, saat ini dia di dalam diri dia ya, Margot, dia ini tetap sebagai tentara bayaran dan tidak berjiwa seperti sebelumnya. Nah, dia bukan hanya seorang yang baik, dia bahkan bukan aktris yang sangat baik. Nah, selebritas dalam penjelasan Dos Passos sepenuhnya terpisah dari prestasi dan prestasi. Prestis dan prestasi gitu ya. Selebritas ibarat sebuah lotre di mana pemenangnya tidak lebih baik dari yang kalah dan biasanya lebih buruk. Nah, satu-satunya karakter dalam novel The Big Money yang tetap dihormati pembaca dari awal sampai akhir adalah Mary Frances, putri seorang dokter Colorado yang mengkhususkan diri
dalam merawat orang miskin. Dan Mary keluar dari Vassar untuk menjadi seorang pekerja sosial, kemudian berkembang menjadi seorang organisator profesional dan radikal. Nah, Dos Passos dalam novelnya menunjukkan bahwa hidupnya sendiri penuh dengan ketidakbahagiaan. Dia jatuh cinta dan kehilangan banyak pria, bekerja terlalu keras dan minum terlalu banyak. Namun, karena dia adalah penganut kuat perjuangan kelas, hidupnya memiliki makna yang tidak dimiliki karakter lainnya. Nah, penderitaannya tidak seperti Charlie dan Margot. Bukanlah hasil dari keegoisan yang jelas, tetapi dari pengorbanan diri yang bersifat asketis. Ya, Dos Passos membaca pengalaman tahun 30-an, kembali ke sejarah tahun 20-an. Bahkan selama bertahun-tahun yang membahagiakan itu, dia mengingatkan kita tentang perjuangan buruh yang brutal sedang dilancarkan, dan Sacco serta Vanzetti menjadi martir. Ya, seluruh sistem kapitalisme dan pemerintahan Amerika tampaknya dalam The Big Money bertumpu pada fondasi yang goyah dari keserakahan, spekulasi, pemujaan selebriti, dan juga penindasan politik. Dan saat itulah sistem tersebut tampaknya bekerja dengan baik. Begitu kehancuran terjadi, para penulis depresi besar akan muncul untuk membimbing para pembaca melewati reruntuhan dan menuntut perubahan radikal. Itulah salah satu karya sastra yang hadir pada masa Great Depression. Apa sih yang menarik dari karya-karya sastra Great Depression? Saya akan hadirkan kepada Anda. Tapi ini dulu yuk. Seperti biasa ya. Ini dulu. Saya ingin hadirkan yang keren. Nah, oh iya. Saya masih ingat. Mumpung masih ingat nih. Kenapa sih saya hadirkan Great Depression, depresi besar di Amerika dan pengaruhnya dengan sastra Amerika? Ya, ini sebagai pelajaran buat kita bersama. Kondisi yang kita alami barangkali berbeda dengan Amerika, tetapi kita patut untuk belajar dari negara-negara lain bagaimana kemudian mereka menghadapi krisis dan seperti apa krisis akan terjadi. Kita perlu untuk mempelajari itu. Ya. Oke. Sebelum dilanjut, rotra dulu deh. Ngalmu break. Koja Sastra akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Bang, biasa rokok tanpa cukai 1 slop bang. Aman bro, nih sudah saya siapkan buat kamu. Gawat bro, ada mobil patroli. Tahu gak kamu, rokok tanpa cukai atau rokok ilegal bukan cuma merusak kesehatan, tapi juga melanggar hukum. Rokok ilegal mengandung bahan berbahaya, bisa merusak kesehatan kamu. Makanya jangan sekali-kali melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007. Selain kena denda besar, kamu juga bisa dipenjara. Mau dipenjara? Makanya dukung dong Indonesia dengan memilih rokok yang sah. Beli rokok hanya di tempat yang terdaftar dan sah. Jangan pilih yang ilegal. Rokok ilegal murah sih, tapi berbahaya. Ayo, gempur rokok ilegal.
Punya karya puisi, cerpen, atau esai? Atau rekaman pembacaan puisi, rekaman pembacaan cerpen, atau juga rekaman musikalisasi puisi kamu? Kirimkan saja ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Karya kamu akan dibaca dan diulas di Koja Sastra. Simak acaranya hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Setiap Kamis pukul 19 sampai 21.00. Kamu juga bisa pantengin via live streaming di channel YouTube Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan, kita bangun peradaban. Dengan teknologi, kita bangun kemajuan. Dan dengan sastra, kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan. Salam sastra, salam Koja Sastra. Lagu-lagu hits Iwan Fals, senada dengan lirik yang ditulis Frankie Sahilatua, dilengkapi dengan romantisnya nyanyian Ariel Noah. Semuanya bisa Anda dengarkan di Legenda Musik Indonesia. Legenda Musik Indonesia. Legenda Musik Indonesia hadir menemani malam minggu Anda mulai jam 10 malam dengan lagu-lagu hits musisi Indonesia ternama. Ikuti juga kisah perjalanan mereka tiap akhir pekan hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Silakan bergabung via 424474 atau WA 0855 4200912. Legenda Musik Indonesia, berbagi cerita di balik titian nada. Anda masih menyimak Koja Sastra bersama saya Ribut Ahwandi hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Setahun ku jelajahi hutan, ini sepi belaka tanpa penghuni. Lalu ku bangun rumah dekat sungai agar lebih mudah Dan aku tenang memandang bulan. Sesekali lewat angin aku meniupkan tembang-tembang cinta. hingga aku tidur. Dan ketika bangun sudah ku dapatkan mekar mawarku. Embun itu jatuh dari kelopak mawar, dan aku pun berangkat mendekat senja. Sebab tak bisa ku harap lagi bulan di akhir musim ini, ataupun matahari siap tenggelam. Dan ketika aku kembali di musim yang lain, ku dapatkan hutan itu telah ramai menjadi kota. Dan di antara dataran yang dibelah sungai telah terbangun jembatan.
Karya Asmara Hadi. Di atas puncak gunung fantasi berdiri aku, dan dari sana memandang ke bawah, ke tempat berjuang generasi sekarang di padang masa. Menciptakan kemegahan baru, antara keindahan di Indonesia yang akan jadi kenang-kenangan pada zaman yang datang. Dunia tersanjung, jiwaku girang gembira melihat bendera berkibar-kibar, tamsil kegembiraan melimpah-melimpah dalam kencana sinar suria. Dan jiwaku mesra tahu generasi sekarang pastikan mana akan meninggalkan bekas dan jejak dalam riwayat abadi Oke, menit ke-44 tinggalkan pukul 20 waktu Radio Kota Batik. Dan masih Anda simak Koja Sastra dari FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Dan masih kita bahas mengenai Great Depression,
dan sastra Amerika. Oke. Ya baru saja ada obrolan menarik ya di belakang. Nah, oke, saya akan masuk ke sesi berikutnya ya kali ini mengenai apa sih Great Depression, pengaruhnya terhadap karya sastra. Jadi di era Great Depression ini banyak karya sastra yang akhirnya mencoba untuk melirik atau bahkan memotret politik dan ekonomi. Dan di sisi lain ada hal yang menarik menjadi ciri khas dari karya-karya sastra yang lahir dan tumbuh berkat Great Depression di Amerika. Ada dua genre yang umum di karya sastra Amerika pada waktu itu. Di antaranya adalah realisme. Nah, tumbuhnya realisme sosialis, realisme sosial ya, yang tumbuh di Amerika ini salah satunya ya dipengaruhi oleh Great Depression ini. Dan realisme sosial ini mencoba mengungkap persoalan-persoalan sosial yang sedetail mungkin, sedekat mungkin dengan tema-tema kemiskinan dan penderitaan, ketekunan dan harapan, putus asa dan tidak ada harapan, nostalgia untuk masa yang lebih baik gitu ya. Semacam bukan romantisme tetapi lebih pada keinginan, harapan gitu ya. Kemudian kebaikan kolektif serta juga kekejaman manusia dan radikalisme. Nah, kita bisa melihat ya beberapa novel yang juga bercerita tentang masalah-masalah itu di era Great Depression itu. Nah, salah satunya di tengah, dan ini yang menarik ya, di tengah depresi besar ini di Amerika sana banyak para novelis, para sastrawan di Amerika yang akhirnya melirik pada pandangan atau ideologi Marxisme. Mereka percaya bahwa kapitalisme ini telah terbukti tidak berhasil. Akibatnya jenis novel baru yang berkembang di sana lebih banyak mengangkat tema-tema kemanusiaan, tema-tema orang-orang marginal yang terpinggirkan, dan di sana muncul istilah baru yaitu novel proletar. Nah, novel proletar ini berfokus pada penderitaan kelas pekerja dan menganjurkan perubahan. Akan tetapi Marxisme tidak pernah menjadi populer di kalangan masyarakat umum dan kehilangan dukungan di kalangan penulis ketika Hitler dan Stalin berkuasa selama tahun 30-an dan hingga dimulainya Perang Dunia Kedua. Ya, kita tahu Hitler dan Stalin menjadi momok bagi pertumbuhan Marxisme di dunia. Ya. Dan yang menarik lagi adalah ada dua genre yang terbesar dalam novel atau dalam karya sastra Great Depression. Di antaranya realisme. Ini mengacu pada novel yang menggambarkan kehidupan nyata dan tidak menghindari dari kenyataan pahitnya. Dan novel yang menggunakan realisme menjadi populer selama Great Depression ini. Kenapa? Karena novel-novel ini berorientasi pada dan beresonansi dengan kesulitan hidup orang Amerika sehari-hari. Fiksi yang pada waktu itu cukup menjadi upaya untuk membebaskan diri. Terus fiksi pelarian. Nah, ini fiksi pelarian ini mengacu pada novel yang menawarkan pelarian psikologis kepada pembaca dengan menciptakan dunia fantasi untuk dijelajahi. Ya, kita tahu ya, ada banyak hal ya ketika di Great Depression ini terjadi, orang menjadi putus asa ya. Nah, pada saat putus asa inilah yang kemudian fantasi ini menjadi ya boleh dibilang alternatif untuk bisa lari dari kenyataan. Nah, fiksi ini menjadi populer karena keinginan masyarakat untuk melarikan diri dari kekacauan kehidupan sehari-hari, dan fiksi pelarian ini seringkali menggambarkan masa lalu, mengingatkan kembali pada masa-masa yang lebih baik.
Wow, begitulah dampaknya. Nah, kira-kira kalau di Indonesia gimana nih? Nah, ada beberapa penulis yang muncul pada Great Depression. Tadi ya sudah saya sebutkan, salah satunya adalah John Dos Passos yang menerbitkan trilogi Amerika Serikat ya pada tahun 1937 dalam satu volume ya. Kemudian Richard Wright, ada juga John Steinbeck ya. Terus William Faulkner, Sinclair Lewis, Margaret Mitchell, Ernest Hemingway, dan juga Aldous Huxley. Nah, baik Steinbeck ataupun Mitchell ini sempat memenangkan penghargaan Pulitzer dan sempat dikontrak ya untuk film karya-karya mereka, dan mereka menjadi pemenang penghargaan Pulitzer. Di antaranya yang lainnya adalah Eugene O'Neill dan juga Pearl S. Buck, wanita Amerika pertama yang memenangkan penghargaan Pulitzer. Nah, John Steinbeck lahir pada tahun 1902 dan dia menghabiskan sebagian hidupnya di California. Dan ini yang menarik dari dia adalah pengalamannya dengan para pekerja migran menjadi inspirasi untuk novelnya The Grapes of Wrath. The Grapes of Wrath, Anggur Kemarahan, yang terbit pada tahun 1939. Nah, dalam novel ini diceritakan sebuah keluarga dari Oklahoma pindah ke California setelah dampak bencana mangkuk debu ya. Dan saat mereka tiba di daerah pertanian, mereka menyadari ada kelebihan tenaga kerja dan kondisinya tidak jauh lebih baik. Nah, keluarga itu akhirnya tinggal di kamp-kamp kemiskinan yang disebut sebagai kota Hooverville, yang mereka itu menghadapi permusuhan dari penduduk asli California. Nah, badai debu yang menghancurkan sebagian tanah di Great Plains yang juga mengakibatkan pertanian dan lahan pertanian ini hancur. Itu yang disebutkan dalam novel itu sebagai mangkuk debu. Nah, dan seperti yang kita bisa ngelihat ya, Great Depression itu merupakan topik utama dalam The Grapes of Wrath. Tokoh-tokohnya bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa nyata seperti Dust Bowl atau mangkuk debu dan menghadapi masalah-masalah nyata. Karena alasan ini, The Grapes of Wrath merupakan contoh realisme. Dalam novel itu juga diungkap bagaimana penderitaan dan kegigihan merupakan tema-tema utama. Ada satu penggal dari John Steinbeck yang menarik untuk kita sorot. Jika Anda dalam kesulitan atau terluka atau membutuhkan pertolongan, pergilah ke orang miskin. Mereka adalah satu-satunya yang akan menolong. Wih, dahsyat banget ya. Ini dia. Nah, tema utama lainnya adalah kekejaman manusia. Ya, pekerja migran ya, yang menghadapi prasangka dari rekan kerja mereka. Juga perusahaan ini tidak terlalu peduli dengan kesejahteraan mereka. Nah, dalam menghadapi permusuhan ini, pekerja migran dan mereka yang tinggal di Hooverville seringkali mengembangkan sistem pendukung untuk kebaikan bersama. Yang ini menjadi tema utama lainnya. Nah, sementara sebuah keluarga membutuhkan dukungan selama 1 minggu dan mereka akan ikut membantu keluarga lain selama seminggu berikutnya. Sementara Margaret Mitchell, ya, kalau kita baca ini menarik juga. Jadi selain The Grapes of Wrath, contoh realisme yang lain adalah Gone with the Wind yang ditulis oleh Margaret Mitchell. Ini adalah contoh fiksi pelarian. Nah, Gone with the Wind yang diterbitkan pada tahun 1936 adalah
novel romantik dan epik, kisah cinta epik dengan perang saudara dan juga era rekonstruksi yang menjadi latar belakang dari kisah itu. Nah, kisah ini membawa pembaca kembali ke masa lalu dan mempermainkan nostalgia mereka akan masa-masa yang akan lebih baik. Dan Margaret Mitchell ini sebenarnya berasal dari keluarga selatan yang memiliki pandangan yang romantis terhadap perjuangan selatan. Dan gagasannya tentang masa yang lebih baik ini juga mencakup penindasan terhadap warga Amerika berkulit hitam, dan tentu saja dia tidak mendukung hak-hak sipil. Nah, meskipun latarnya berada pada periode waktu yang berbeda, tema depresi besar, Great Depression, tentang penderitaan dan kegigihan, ini selalu hadir dalam masalah-masalah yang dialami tokoh utama dalam novel itu, Scarlett O'Hara. Nah, seperti dikutipkan ya dari Margaret Mitchell, Gone with the Wind, beban adalah beban yang harus dipikul oleh bahu yang cukup kuat untuk menanggungnya. Nah, Margaret Mitchell sebenarnya bukan satu-satunya wanita yang menerbitkan karya sastra yang sukses selama masa Great Depression. Karena faktanya ada banyak penulis wanita penulis yang menuliskan karya yang diakui secara kritis. Misalnya, Anda mungkin mengenal penyair bernama Dorothy Parker atau novelis Eudora Welty. Nah, dan penulis lain yang juga populer di era Great Depression adalah William Faulkner yang terkenal dengan novelnya As I Lay Dying. Nah, novel ini menceritakan sebuah keluarga miskin di selatan menghadapi tragedi ketika sang ibu meninggal dan keluarga tersebut melakukan perjalanan panjang dalam upaya untuk menghormati keinginan terakhirnya. Nah, Faulkner menggunakan novel ini untuk menyoroti struktur kelas yang kaku di Amerika Selatan serta kesenjangan kekayaan yang besar antara miskin dan kaya, dan ia berupaya untuk membingkai kaum pekerja miskin dalam cahaya yang positif. Nah, sementara para tokoh dalam perjalanan mereka ini menemukan bahwa mereka yang hidup dalam kemiskinan lebih banyak memberi daripada mereka yang berada di kelas menengah atau atas. Hal ini terkait kembali dengan kontradiksi tematik tentang kekejaman manusia versus kebaikan kolektif. Nah, sementara Richard Wright, ini juga menarik juga untuk kita simak. Ada Harlem Renaissance yang kehilangan momentumnya akibat depresi hebat ya. Nah, ini kayaknya direkam dengan cukup apik oleh Richard Wright dalam novelnya Native Son yang terbit pada tahun 1940. Ini adalah sebuah novel yang mengisahkan seorang pemuda kulit hitam yang menghadapi kemiskinan dan rasisme di Chicago. Nah, novel Native Son yang ditulis oleh Wright ini menyoroti penindasan sistemik yang dialami oleh orang kulit berwarna di samping dampak dari depresi besar. Nah, kalau kita membaca secara keseluruhan dari novel-novel yang dihadirkan di era Great Depression di Amerika sana, kita akan melihat bahwa selama depresi hebat atau Great Depression, dua genre novel menjadi populer, yaitu realisme dan fiksi pelarian. Nah, tema-temanya juga masih seputar masalah kemiskinan, ketekunan dan harapan, putus asa, kebaikan kolektif, radikalisme dan lain sebagainya. Dan itulah Great Depression telah membuat banyak inspirasi bagi para penulis untuk menyoroti dunia betapa sebenarnya kekuasaan dalam bentuk apapun selalu memiliki titik lemah. Dan titik kelemahan inilah yang perlu kita waspadai. Siapapun itu.
apapun sistemnya. Saya Ribut Ahwandi pamit untuk Koja Sastra. Ketemu lagi minggu depan dengan tema-tema yang lebih menarik. Jangan sungkan-sungkan untuk ikuti terus FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif Koja Sastra. Nanti malam saya akan bersama lagi pada pukul 10 ada Rehat Malam. Ada 2 bintang tamu yang sudah kami siap untuk kami hadirkan di sini. Di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Terima kasih. Terima kasih Anda telah menyimak Koja Sastra bersama saya Ribut Ahwandi dari FM 91,2 Radio Kota Batik. FM 91,2 Radio Kota Batik.